Bab 1305. Bisakah berbicara bahasa yang enak didengar? Selain pria berbaju biru, ada juga seorang wanita dan seorang gadis kecil. Wanita itu mengenakan jubah putih dengan rambut dikuncir, pistol di tangannya, dan tatapan heroik di antara alisnya. Gaun gadis kecil itu agak mencolok, dengan atasan lengan pendek putih dan sosok kecil di tengah gaun itu, yang terlihat seperti monster kecil. Monster kecil itu terlihat tidak berbahaya bagi manusia, dan sangat imut. Pada badan bagian bawahnya adalah celana ketat, ada 2 lubang kecil di bagian lutut celana. 2 lubang kecil ini terlihat agak aneh. Di kakinya ada sepasang sepatu putih bersih, meski sepatu itu normal, dia memakainya terbalik. Sepatu putih dipakai terbalik, sangat unik. Di pundak gadis kecil itu terbaring seorang pria kecil berbulu putih dengan benda aneh yang tidak diketahui di kepalanya, dan dia gemetar berirama. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria berbaju biru, wanita itu menatapnya dan sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Pria berbaju biru mengangguk. Dia melihat benang sutra merah darah di sekelilingnya yang tidak bisa mendekatinya, dan berkata dengan lembut, "Ini seharusnya berasal dari teknik kutukan. Aku telah pergi begitu lama. Siapa yang membuat kekacauan ini? Apakah dia telah bosan hidup?" Setelah berbicara, dia melihat ke atas. Melihat sekilas langit berbintang. Di suatu tempat di awan, di depan sebuah istana besar, seorang wanita tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menyipitkan matanya, segera berdiri, dan berkata dengan dingin, "Bajingan mana yang berani memata-matai putri? Apakah tidak takut bencana?" Dia tidak mengetahui siapa yang mengintip, tetapi dia bisa merasakan seseorang sedang mengintipnya. Di langit berbintang, pria berbaju biru sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata wanita itu. Ada apa? Bisakah dia berbicara bahasa manusia? Ketika suara itu jatuh, dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya. Sinar cahaya pedang tiba-tiba melintasi langit berbintang dan datang tepat di atas istana. Pada saat ini, ekspresi wajah wanita itu berubah. Tidak hanya para wanita, tetapi juga ekspresi wajah master yang tak terhitung jumlahnya di sekitar istana berubah drastis. Seseorang sedang mengintai Dao Ting. Pada saat ini, wanita itu merentangkan tangan kanannya, dan kipas persatuan ilahi di tangannya tiba-tiba melonjak ke langit, dan kekuatan yang akan menghancurkan dunia tersapu dari kipas persatuan ilahi. Tetapi, sebelum mendekati energi pedang, kekuatan itu dan senjata dewa menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, wajah wanita itu langsung pucat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Dia memandang energi pedang yang terpotong dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Ada ribuan cara kekaisaran, dan tubuh diubah menjadi langit dan bumi. Dalam sekejap, ruang hampa di depannya menjadi alam ilusi secara langsung, dan kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya seperti gunung dan sungai. Dan saat ini, pedang Tao ditebang. Cahaya pedang Tao merobek kekuatan misterius itu dengan sangat mudah, dan pedang itu lurus ke bawah, menusuk langsung di antara alis lelaki tua berjanggut putih itu. Percikan darah. Pria tua berjanggut putih itu memandang ke langit dengan murung. Bagaimana mungkin? Di belakang pria tua berjanggut putih itu, wanita itu juga memasang wajah ketakutan. Guru. Tak terbayangkan gurunya tewas seketika oleh pembunuhan instan. Satu pembunuhan instan pedang. Pada saat ini, pikiran wanita itu menjadi kosong. Di langit berbintang, pria berbaju biru hendak menghunus pedangnya lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, seolah-olah dia melihat sesuatu. Dia berkata dengan lembut, "Pergi." Wanita dengan pistol berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu merasakannya?"
Pria berbaju hijau itu mengangguk. Segera, sekelompok orang berjalan menuju kedalaman langit berbintang. Di langit berbintang, wanita dengan pistol berkata dengan suara yang dalam, "Dia sudah pergi." Ini dia secara alami mengacu pada wanita bergaun polos. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Awalnya aku mengatakan kepadanya untuk beristirahat, namun dia bersikeras untuk mengikutinya. Tetapi periode waktu inilah yang membuatnya merasa sangat ketergantungan." Hei, wanita ini sama sekali tidak mendengarkan keputusan orang lain. "Kamu bilang aku tidak bisa melawannya karena masalah sepele seperti itu, kan?" Wanita itu melirik pria berbaju biru. "Menurutku dia tidak melakukan kesalahan. Dia berbeda darimu, kamu tidak dapat dibesarkan oleh ayahmu saat itu, dan sekarang kamu membuangnya. Hidupmu penuh dengan pasang surut, tetapi sebagian besar disebabkan oleh kepribadian sendiri, dan pasang surut hidupnya disebabkan oleh kita." Pria berbaju biru itu mengerutkan bibirnya. "Dulu aku hidup sengsara, kenapa aku harus membiarkannya hidup enak?" Wanita itu menatap pria berbaju biru dengan pandangan kosong. "Lupakan saja. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu kamu harus bertemu dengannya?" Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Akan ada peluang di masa depan." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata lagi, "Apakah kamu tidak akan membunuh wanita itu sekarang?" Pria berbaju biru melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Ada hal penting lainnya. Juga, Lydia, aku biasanya tidak membunuh orang." Wanita itu mengangguk, "Aku tahu, kamu biasanya tidak membunuh manusia." Pria baju biru. Saat ini, gadis kecil di samping tiba-tiba berkata, "Kak, kapan kita akan mengunjungi kampung halaman Kak Clara?" Pria berbaju biru hendak berbicara, namun wanita itu melirik gadis kecil itu, yang langsung bimbang dan menundukkan kepalanya sedikit. Aku tidak mau bermain, aku hanya bertanya." Selang beberapa saat, pria berbaju biru dan kelompoknya menghilang di ujung langit berbintang. Daoting. Di depan istana, seorang lelaki tua berjubah tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Dia melihat tubuh lelaki tua berjanggut putih di depannya dan berkata dengan lembut, "Energi pedang yang kuat." Wanita itu memandang lelaki tua berjubah itu, "Apakah kamu sudah menemukannya?" Lelaki tua berjubah menggelengkan kepalanya, "Aku belum menemukannya. Jarak pihak lain mungkin agak jauh dari kita." Wanita itu berkata dengan galak, "Tidak peduli siapa dia, bunuh dia." Menyingkirkan tubuh lelaki tua berjanggut putih itu, lalu melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Leluhur Dao mundur, monster dan hantu manapun akan berani keluar. Putri keenam, kamu tinggal di sini dengan baik, dan ketika leluhur Dao keluar dari retret, aku akan pergi menemui orang ini." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Di tempat yang sama, setelah hening sejenak, wanita itu berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi ganas. Hanya manusia dari alam fana yang seperti semut, beraninya dia melanggar alam terobos. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dunia bawah. Di jembatan Nehe, Adelina Ye memandang Mile Ye, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Mile Ye merasakan tubuhnya, lalu berkata, "Rasanya normal." Adelina Ye terdiam. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Adelina, apakah kutukan itu akan mempengaruhiku?" Adelina Ye berkata, "Mungkin ada, tapi pasti tidak berdampak banyak. Karena teknik kutukannya adalah kutukan darah, dan darahmu terlalu menakutkan. Jadi, menurut tebakanku, kutukan darah itu mungkin tidak berguna."
Mileye mengangguk, dan dia juga menyadari bahwa kutukan darah tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia, Mileye, memiliki darah paling kuat di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Maria tiba-tiba sedikit bergetar, dan tak lama kemudian, wanita lain muncul di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun hijau zamrud panjang, dan penampilannya agak mirip dengan Maria. Mileye tahu bahwa wanita ini seharusnya adalah Helena. Setelah Helena muncul, kedua wanita itu langsung berpelukan. Kedua wanita itu berpelukan begitu erat, terdiam untuk waktu yang lama. Mileye dan Adelina Ye saling memandang, merasa sedikit emosional di hati mereka. Kesesatan seorang supermaster menyebabkan kedua wanita ini menderita seumur hidup. Pada saat ini, Maria dan Helena tiba-tiba berjalan di depan Mileye dan Adelina Ye. Kedua wanita itu berlutut perlahan di depan Mileye dan Adelina Ye. Mileye dengan cepat membantu kedua gadis itu berdiri. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Maria, tidak perlu sampai melakukan ini." Maria memandang Mileye dengan ekspresi rumit, "Tuan, kamu telah menyelamatkan kami." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Alasan aku membantumu, selain tidak senang dengan perilaku wanita itu, ada alasan lain, yaitu aku berjanji pada Nona Janismu." Maria memberi hormat dengan hormat, "Tidak peduli apa, kamu sangat baik, kami tidak akan pernah melupakannya." Mileye tersenyum dan berkata, "Cepat pergi. Temukan tempat dan jalani hidup yang baik. Jika ada takdir di masa depan, kita akan bertemu lagi." Maria dan Helena saling memandang, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba berjalan di depan Mileye. Mileye bingung, tetapi kedua wanita itu langsung mencium kedua pipinya. Mileye membeku. Adelina Ye melihat pemandangan di depannya, tidak tahu sedang memikirkan apa. Tak lama kemudian, kedua wanita itu pergi. Mileye sedikit bingung, dia memandang Adelina Ye, dan Adelina Ye berkata dengan lembut, "Itu ciuman dari bunga bian, juga disebut ciuman berkah. Itu adalah berkah mereka untukmu." Mileye berkedip, "Apakah keberuntunganku akan membaik?" Adelina Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ciuman dari bunga bian juga merupakan ciuman berkah. Aku tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Namun, kupikir mereka menciummu, mungkin hanya memiliki kesan yang baik tentang dirimu." Mileye sedikit bingung, mengapa dikatakan seperti itu. Adelina Ye berkata dengan pelan, "Kalau tidak, mengapa mereka tidak menciumku?" Mileye. Adelina Ye tiba-tiba bertanya, "Kesepakatan apa yang kamu buat dengan Janismu?" Mileye tertawa, "Kesepakatan kecil." Adelina Ye melirik Mileye, "Tidak peduli kesepakatan apa yang kamu buat dengannya, kamu yang rugi. Karena kamu menyinggung kekuatan super, kejadian ini akan memberimu banyak konsekuensi jahat di masa depan." Mileye tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, bahkan jika aku tidak membuat kesepakatan dengannya, aku juga akan membantunya, dan aku yakin kamu juga akan melakukannya." Adelina Ye berkata dengan dingin, "Aku tidak akan membantu." Mileye tersenyum dan berkata, "Adelina, jika kamu tidak mau, kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk merapal mantra untuk mengeluarkan kutukan darah sebelumnya." Adelina Ye memandang Mileye, "Lagi pula, kamulah yang menyinggung orang kuat itu, apa yang aku takutkan." Mileye tertawa, "Biarkan saja." Adelina Ye menghela nafas dengan suara rendah, "Ayo pergi." Mileye mengangguk, dan keduanya melanjutkan perjalanan. Kali ini, tujuan kunjungan mereka adalah untuk menemukan kitab Taoisme. Setelah keduanya meninggalkan jalan Huang Kuan, mereka sampai di sebuah sungai. Sungai itu panjang dan lebar tanpa batas, dan air sungai berwarna kuning darah. Di sungai,
Ada beberapa hantu mengerikan dan beberapa serangga dan binatang jelek mengambang di sungai. Seluruh sungai dipenuhi angin busuk dan ratapannya menusuk telinga. Mileye dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Benda apa ini? Mileye menoleh untuk melihat Adelina Ye, dan Adelina Ye berkata dengan lembut, "Sungai Wangchuan. Pernahkah kamu melihat jembatan itu?" Mileye melihat ke kejauhan di sungai, ada jembatan dengan 3 lantai. Adelina Ye melanjutkan, "Tidak ada jalan di jembatan Naihe, benar dan salah jangan menyeberangi sungai Wangchuan. Tidak ada benar atau salah di depan batu Sansheng, dan akan ada nenek Meng." Sebelum itu, batu itu berada di sebelah sungai Wangchuan, dan Daoshi juga disebut batu 3 kehidupan, yang layak untuk 3 kehidupan. Sekarang, batu 3 kehidupan telah hilang, jadi nenek Meng juga menghilang. Mileye sedikit terkejut, 3 kehidupan dulu ada di sini. Adelina Ye mengangguk, ya. Dia juga terjebak di sini pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia melarikan diri. Mileye berkata dengan lembut, pantas saja dia sangat membenci tempat ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah sungai Wangchuan. Di sungai Wangchuan, dari waktu ke waktu ada hantu yang mengaum. Mileye berkata dengan lembut, itu. Adelina Ye berkata, hantu kesepian yang terperangkap di dalamnya. Mengatakan itu, dia melirik Mileye, jangan coba-coba menyelamatkan mereka. Mileye sedikit bingung, mengapa? Adelina Ye menunjuk ke jembatan Naihe. Jembatan Naihe memiliki 3 lantai. Orang baik berjalan di atas jembatan, orang setengah baik dan setengah jahat berjalan di lantai tengah, dan hantu orang jahat berjalan terus, lantai 3. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berjalan di atas jembatan, dan mereka hanya bisa berenang menuju sungai ini. Jika sungai Wangchuan dapat menghapus dosa mereka, mereka dapat berenang menyeberangi sungai Wangchuan, mencapai sisi lain, dan masuk ke pencapaian reinkarnasi untuk terlahir kembali. Saat dia mengatakan itu, dia melirik hantu di Wangchuan, kamu bisa melihat mereka sekarang, yang berarti dosa mereka sangat berat, dan mereka tidak layak diselamatkan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, orang seperti apa yang baik? Adelina Ye tersenyum dan berkata, dahulu kala, seseorang harus mengumpulkan perbuatan baik untuk dianggap sebagai orang baik, tetapi sekarang, selama seseorang tidak melakukan kejahatan, seseorang dianggap sebagai orang baik. Mileye berkata dengan lembut, jadi, aku tidak termasuk orang yang baik. Adelina Ye berkata dengan ringan, bagaimana menurutmu? Mileye tersenyum, melihat ke jembatan Naihe, dan berkata dengan senyum ringan, Adelina, sejujurnya, aku sangat ingin tahu tentang dunia di mana kebenaran agung itu saat normal. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan menyukainya. Karena jika kamu lahir di dunia itu, tindakanmu akan mengirimmu ke neraka tingkat 18. Terlebih lagi, meskipun jalan kebenaran agung terdengar di zaman itu, yang agung itu penting dijaga. Manusialah yang memerintah, dan di mana ada manusia pasti tidak ada keadilan. Mengapa begitu banyak orang yang melawan hukum? Itu karena kebenaran agung itu adil, tetapi sebagian yang memeliharanya tidak seadil itu. Apakah kamu mengerti? Mileye mengangguk, mengerti. Adelina Ye berkata lagi, jika ada ketidakadilan, akan ada orang yang melawan. Begitu banyak master kuat yang bangkit, dan kemudian menerobos Tao. Pokoknya, itu menjadi seperti ini. Di seluruh dunia, yang kuat dihormati, dan dengan kepalan tangan yang besar, dia bisa merubah hitam menjadi putih. Adapun kebaikan dan kejahatan, mereka yang berbuat baik mungkin tidak dibalas dengan kebaikan, dan mereka yang melakukannya kejahatan belum tentu jahat. Sebaliknya, orang jahat mungkin hidup lebih sejahtera. Adapun orang baik dan orang jujur agak mirip istilah yang merendahkan di dunia ini.
Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan senyum sinis. Ini seperti dunia sekuler, orang hanya peduli apakah kamu punya uang, siapa yang peduli apakah kamu orang baik. Dan jika kamu kaya dan berkuasa, bahkan jika melakukan hal-hal jahat, dan juga mampu mengemas diri dengan cara yang glamor. Di dunia ini, orang menertawakan orang miskin tetapi tidak pada pelacur. Mileye terdiam. Orang baik. Dia tidak tahu bagaimana menjadi orang baik, dia hanya tahu jika orang lain memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Sederhananya, membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas dendam dengan dendam, dan tidak perlu memedulikan hal lain. Mileye menarik pikirannya, dan menatap jembatan Naihe. Nenek Meng yang tadi kamu sebutkan itu orang yang seperti apa? Pada saat ini, seorang wanita tua tiba-tiba muncul di jembatan Naihe. Wanita tua itu sedang berdiri di dekat jembatan, dan dia sedang membuat sup. Melihat pemandangan ini, Mileye tercengang. Dia memandang Adelina Ye. Bukankah kamu mengatakan bahwa Nenek Meng tidak ada di sini? Adelina Ye menatap wanita tua itu, dan setelah beberapa saat, dia menatap Mileye dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lihat? Seseorang yang telah menghilang setidaknya selama ratusan ribu tahun tiba-tiba muncul untuk membuat sup untukmu. Ayo, minumlah. Sup ini adalah tonik yang bagus dan bisa memperkuat energimu." Sudut mulut Mileye sedikit berkedut. Sial. Wanita tua ini benar-benar datang ke sini hanya untuk dirinya. Membuat sup untuk dirinya. Apakah sup ini benar-benar bermanfaat? Bersambung.